Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Manajemen Inovasi Prodi Manajemen FEB UMY, kita lanjutkan pembahasan kita. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita akan membahas tentang inovasi produk dan strategi merek. Akan kita review dan perdalam keterkaitan dengan mata kuliah yang lain. Kita ketahui bersama bahwa subkompetensi dari manajemen bisnis atau konsentrasi yang ada di prodi manajemen ini ada 4, yaitu operasi atau produksi, marketing atau pemasaran, human resource atau sumber daya manusia, dan finance atau keuangan. Yang keempat-empatnya sebagai bingkai dari kompetensi kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan ini semua sejak semester 1 telah dipelajari sejak dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Kemarin kita sudah membahas dalam aspek-aspek operasi atau produksi. Dalam aspek operasi atau produksi kemarin intinya adalah input, proses, dan output. Dan outputnya adalah produk yang bisa menjadi barang ataupun jasa. Kita lanjutkan memperdalam aspek output atau produk ini yang sudah terkait dengan konsentrasi atau kompetensi yang lain, yaitu aspek marketing atau aspek pemasaran. Pemasaran untuk barang itu akan diperdalam dengan tema-tema tentang produk, harga, promosi, dan media atau tempat. Kalau dengan buku marketing yang nanti akan Anda dapatkan, itu dengan istilah 4P, product, price, promotion, dan place. Nah, kita akan melihat memperdalam inovasi dalam bidang produk, yaitu irisan antara aspek-aspek produksi dan aspek-aspek pemasaran. Ketika kita mempunyai rencana untuk mengembangkan, mengkreasi, menginovasi produk, maka berdasarkan dari penelitian, pengembangan, teknologi yang dimiliki, sumber daya yang ada, kemudian itu sebagai pertimbangan dari faktor-faktor internal, tetapi juga kita akan melihat faktor-faktor eksternal yang itu sudah merupakan aspek-aspek pemasaran. Siapa kompetitornya, siapa pesaingnya, siapa relasinya, di mana relasinya, seberapa besar kompetitornya, itu semua adalah sebuah bagan pemikiran untuk mengembangkan produk yang akan kita kreasi dan inovasi. Nah, rancangan-rancangan itu terdiri berbagai model. Kalau asumsikan kita memilih model salah satu, yaitu rancangan model B, platform B. Nah, B pun nanti akan diturunkan lagi, disubkan lagi menjadi B1, B2, B3, dan seterusnya, yang itu semua adalah berbagai bagian dari upaya organisasi bisnis untuk mengkreasi dan menginovasi produk. Jadi contoh-contoh produk strategis secara internasional yang sudah sangat terkenal, ada yang dikategorikan yang namanya proliferation product. Ada yang dikategorikan value product karena nilainya. Ada yang dikategorikan design atau outward appearance. Ada yang dikategorikan unggul dalam inovasinya. Dan juga ada yang dikategorikan produk karena layanannya. Nah, itu semua adalah produk-produk strategis yang sudah diakui secara internasional. Untuk produk proliferation itu misalnya adalah Honda,
Kemudian kalau value itu ada BMW, Toyota. Kalau desainnya, ya tampilannya itu Sony, Apple. Karena inovasinya 3M, Philips. Kemudian kalau layanannya itu ya American Express. Kemudian ada desain produk strategis. Bisa dikelompokkan dengan berbagai model. Ada yang namanya klasik lifelong model. Ya, model klasik yang dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Itu mesin cuci Miele. Kemudian ada untuk mendekatkan kesenjangan, ya, akan disebut sebagai decap exploiter. Itu yaitu adalah sepatu Exosus. Kemudian juga ada yang namanya hybrid model, yaitu Canon printer. Ada juga yang namanya akses model, yaitu produk-produk dari yang diberi simbol sebagai produk di akses model. Kemudian juga ada yang namanya performance tampilan model, yaitu misalnya mobil Rolls-Royce. Jadi faktor-faktor tampilan produk yang menjadi pertimbangan, ya, yang menjadi pertimbangan itu banyak sekali. Misalnya ya tampilan itu sendiri, kehandalannya, harga jualnya, efisiensinya, teknologinya, kualitasnya, daya tahannya, kemudahan menggunakan, keamanan, kemudahan merawatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dikategorikan di dalam textbook kita itu sampai ada 17 ya faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal produk untuk menentukan keunggulan untuk bisa dikreasi dan diinovasi. Dan merek produk, ya, merek produk yang bisa melegenda. Nah, kalau tadi itu produknya itu sendiri yang disebut sebagai generic produk, ternyata generic produk atau inti produknya itu tidak bisa terlepas dengan brand atau merek atau simbol dari produk tersebut. Misalnya di situ ada Coca-Cola yang sudah didirikan sejak tahun 1886. Kemudian Boeing itu 1916 dan seterusnya dan seterusnya. Ada McD 1937. Nah, mereka itu pasarnya memilih produk tidak hanya generik produk, inti produknya, tetapi juga sudah mempertimbangkan yang namanya brand atau merek. Berarti kita juga bisa menginovasi produk dari perspektif brands-nya atau mereknya. Nah, bagaimana membranding? Bagaimana membranding atau cara-cara membranding dari produk sehingga bahkan bisa tergeser. Kalau pembahasan awal tadi kita mendalami inti dari produk itu sendiri atau disebut generic produk, sampai bergeser orang mempertimbangkan menggunakan produk tidak semata-mata generiknya, tetapi sudah masuk kepada brandnya. Coca-Cola tadi mestinya orang akan mudah bisa meniru karena hanya sekedar minuman. Tetapi orang akan tetap merasa pede, percaya dengan tetap minum Coca-Cola. Kemudian juga Toyota. Sebenarnya merek-merek mobil yang lain banyak, tapi mereka akan lebih percaya, lebih mantap ketika mereka menggunakan Toyota karena brandnya. Ya. Jadi kalau simbol bola dunia itu, 3 bola dunia itu adalah logo, kemudian Toyota itu adalah merek.
Kalau Coca-Cola kebetulan logo dan mereknya sama, ya. Huruf yang tertulis terbaca Coca-Cola. Tapi kalau Toyota ada bulat dunia, 3 bulat dunia, walaupun tidak ada tulisan Toyota, orang langsung sudah tahu, oh kalau itu adalah Toyota. Kemudian yang kita semuanya sering mengetahui dan walaupun itu hanya sekedar kopi, tetapi mantap kalau belinya itu adalah Starbucks, walaupun harganya berlipat-lipat dibanding dengan kopi-kopi yang lainnya. Padahal mereka itu tahu bahwa sebenarnya kopinya tidak jauh berbeda, tapi yang dibeli adalah brandnya. Termasuk ketika minta layanan jasa keuangan untuk pembiayaan atau kredit otomotif, maka dipercayakan dan memilih jasa layanan keuangan untuk pembiayaan atau kredit otomotif melalui Adira. Dan aset Adira itu sendiri hanya memberikan jasa layanan, tidak punya otomotif, tidak punya sepeda motor, tidak sebagai lembaga perbankan, tetapi asetnya bisa meningkat berlipat-lipat dan menjadi perusahaan yang sangat terkenal sebagai jasa layanan untuk memberikan kredit atau pembiayaan otomotif. Faktor merek ini bisa dilihat juga dari faktor eksternal maupun juga bisa dilihat dari faktor internal. Kalau dilihat dari faktor internal, ya, merek ini, alur merek ini bisa dilihat dari berbagai macam bahan bakunya, kualitas produknya, memang dari penelitiannya, research and development yang bisa menghasilkan merek yang sangat terkenal, proses produksinya, penggudangannya, distribusinya, sistemnya, bahkan kadangkala untuk makanan-makanan jajanan, makanan-makanan kecil, itu karena packagingnya, karena sampulnya, karena bungkusnya. Ketika ada anak lebih suka beli Cikitaro Potato Nano Citos daripada produk generiknya, kentang goreng ataupun nyamilan yang lainnya, itu karena packagingnya. Tapi juga karena faktor eksternal, yaitu harapan customer, ya. Cara-cara untuk ketika ada masalah itu bagaimana melayani komplain, ya. Ini contoh strategi komplain yang bisa mengangkat produk, karena strategi komplainnya adalah Tupperware. Mereka memberikan layanan mengganti kalau rusak sampai seumur hidup. Setiap rusak langsung diganti. Atau karena setelah penjualan atau produk pasca jual, purna jual, layanannya repair, itu seperti Honda, ada ahas di mana-mana. Itu ya, itu termasuk kategori merek yang karena melihat purna jualnya dan layanan yang diberikan ketika ada masalah-masalah produk itu. Atau karena komunikasinya bisa memberikan penjelasan dengan baik kepada customer. Karena sponsorship, karena penjualan langsung, karena macam-macam yang dipertimbangkan, termasuk juga bagaimana retailnya atau tempat-tempat untuk bisa mendapatkan barang tersebut, pengecernya, lisensinya, dealernya, kemudian juga harga jualnya. Itu adalah faktor-faktor eksternal, alur terkait dengan brand. Ya, maka dari itu brand perlu juga bagaimana diinovasi agar bisa menjadi bagian dari suksesnya sebuah produk. Itulah aspek-aspek pasar, pemasaran, dan merek untuk dapat diinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.